Dan seperti biasa kami ingin juga menyampaikan kepada pendengar Kardopa dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa membangun generasi cerdas ini juga sudah kita lakukan sejak 2022 dan ini adalah kali kedua kita berada di Universitas Negeri Medan, tepatnya kemarin di pertama kali tanggal 7 Desember 2022 itu tepatnya di Biro Rektor ya. Kemudian hari ini kami ada di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Nah, di Januari 2023 mungkin kami bisa flashback sedikit menginformasikan kepada pendengar semuanya. Kita mengadakan program membangun generasi cerdas ini di Universitas Medan Area. Februari 2023 kami berada di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Kemudian di bulan Maret 2023 program membangun generasi cerdas hadir di SMA SMK Perguruan Sultan Iskandar Muda. Kemudian juga di bulan Mei 2023 karena April kita break ada puasa Ramadan, di bulan Mei kami hadir di Fakultas Ekonomi Universitas UMN ya, Medan. Kemudian di bulan Juni, tepatnya bulan lalu kami berada di Universitas Dharma Agong. Baik dan pada hari ini kami juga ingin menyampaikan bahwa program siaran ini juga di-live-kan secara langsung di Facebook-nya Kardopa 994 FM. Sebelum kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mungkin saya ada baiknya menyapa dulu narasumber kita sudah hadir di sini. Saya ingin sapa nih Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial Unimed, Ibu Dr. Randa Nurmala Berutu MPD. Selamat pagi Ibu. Salam sehat ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali. Kemudian juga sudah hadir bersama kami ada Bapak Insinyur Haji Yahdi Khoir Harahap, MBA, anggota DPRD Sumatera Utara. Selamat pagi Bapak. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Kemudian juga ada Bapak Arief Wahyudi SHMH. Beliau adalah Ketua Jurusan PPKN Fakultas Ilmu Sosial Unimed. Selamat pagi, Pak Arief. Selamat pagi, Bu Reno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi juga untuk seluruh pendengar Kardopa, di mana saja berada. Oke, baik, terima kasih. Dan adik-adik mahasiswa yang ada di sini. Benar, kita Iya. juga ingin sapa nih untuk teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi luar biasa. Semakin berilmu, semakin bermoral. Tepuk tangan lah buat kita semua ya. Semangatnya luar biasa nih. Teman-teman dari Fakultas Ilmu Sosial Unimed ya. Baik, langsung saja kita mulai acara pagi ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon hadirin untuk berdiri. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Unimed, Ibu Dr. Randa Nurmala Berutu MPD. Kepada Ibu kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
yang sama-sama kita hormati Bapak Insinyur Haji Yahdi Khair Harahap MBA. Beliau anggota DPRD Sumatera Utara. Kemudian Bapak Arif Wahyudi SHMH sebagai Ketua Jurusan PPKN Universitas Negeri Medan yang menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Kemudian kepada Bapak Peter Manopo dengan seluruh staf dari Radio Cardova 99,4 FM Medan. Ibu Windawati Pinem Esos MIP sebagai moderator dalam acara ini. Seluruh Bapak Ibu yang hadir, khususnya kepada seluruh mahasiswa peserta kami yang kami banggakan, seluruh panitia, hadirin dan pendengar sekalian dimanapun berada. Selamat datang di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, universitas yang bertagline The Character Building University. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga pagi ini kita bisa melaksanakan acara dialog publik membangun generasi cerdas dengan tema generasi muda yang cerdas dan teliti dalam merespon informasi pemilu 2024 yang terselenggara atas kerjasama Humas DPRD Sumatera Utara, Radio Cardova 99,4 FM dan TIS Universitas Negeri Medan yang disiarkan secara langsung dari Radio Cardova dari ruang aula Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Kegiatan bersama Radio Cardova dengan jurusan PPKN Universitas Negeri Medan seperti tadi yang sudah disampaikan pembawa acara bahwa sudah kita lakukan. Jadi ini yang kedua kali. Dan kami berharap supaya kegiatan ini bisa dilaksanakan secara berkelanjutan karena sebenarnya sangat-sangat berguna terutama untuk bisa membangun kemampuan dan wawasan berpikir dan berpendapat serta dapat memberikan dan mendapatkan informasi yang benar terutama kepada mahasiswa sebagai agen perubahan dalam membangun generasi cerdas dan berkarakter sebagai generasi penerus bangsa. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, tema yang diangkat pada pagi hari ini menurut kami itu sangat menarik. Sejalan dengan perkembangan sekarang ini, di mana kita memasuki tahun politik dalam memilih pemimpin di 2024. Sebagaimana kita tahu bersama, begitu banyak ragam informasi yang bersiliweran di tengah-tengah kita, yang berasal dari berbagai sumber, baik dari digital maupun bersumber dari konvensional, sehingga menuntut kita sebenarnya harus mampu dengan bijak untuk menyaring bagaimana memperoleh informasi yang benar, valid, dan terpercaya. Tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang kita dengar. Dan tidak mengikuti berita-berita hoax. Dan harus mampu dan cerdas dan bijak untuk menentukan pilihan, terutama kepada mahasiswa yang pada umumnya sekarang ini mereka paling banyak juga menjadi pemilih pemula. Hal ini tentu nanti akan dibahas secara gamblang dan mendalam oleh kedua narasumber kita. Oleh sebab itu, mari kita semua mengikutinya dengan penuh semangat agar dapat memberi manfaat dan keluasan pemahaman bagi kita terkait dengan topik-topik yang akan dibahas nanti. Dan pada kesempatan ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Yahdi dan Pak Arif yang telah bersedia sebagai narasumber di sela-sela kesibukan yang cukup padat. Dan juga kepada Pak Peter berserta staf dari Radio Cardova dan seluruh mahasiswa dan panitia yang telah bekerja keras sehingga kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik dan sukses. Dan semoga kegiatan ini membawa berkah bagi kita semua dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya atas berkenan kita semua dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan dialog publik membangun generasi cerdas yang terselenggara atas kerjasama Radio Cardova 99,4 FM, Humas DPRD Sumatera Utara, dan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan kita buka secara resmi. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Horas. Masih kami sampaikan kepada Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNIMED, Ibu Dr. Anda Nurmala Berutu MPD. Baik, izin kita boleh foto bersama dulu Ibu sebelum kita lanjut ke agenda berikutnya. Silakan. Boleh di depan. Oke. C, satu lagi. Oke, sekali lagi. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nurmala Berutu MPD selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNIMED. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada diskusi kita, ya, yang memang ini juga akan semakin seru terkait dengan topik bahasan kita atau tema kita pada pagi ini adalah generasi muda yang cerdas dan teliti dalam merespon informasi pemilu 2024. Dan untuk memandu program ini sudah hadir bersama kita moderator yaitu Ibu Windawati Pinem Sos MIP. Beliau adalah dosen ilmu politik PPKN Fakultas Ilmu Sosial UNIMED. Selamat pagi Ibu Windawati. Ya, selamat pagi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya Ibu Windawati ini familiar ya di sosmed ya. Bukan begitu? Lumayan. Lumayan, oke. Kita beri tepuk tangan lah buat moderator kita ya. Biar semangat pagi ini. Oke, langsung saja untuk memulai diskusi pagi ini saya serahkan kepada Ibu Winda. Oke, baik Ibu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda. Izin saya yang akan menjadi moderator untuk memandu kegiatan kita di pagi hari ini. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara PPKN UNIMED, Humas DPRD Sumut, dan juga Radio Kardopa Medan. Adapun tema kita pada pagi hari ini yaitu generasi muda yang cerdas dan teliti dalam merespon informasi pemilu 2024. Pendengar Kardova, seperti yang kita ketahui bahwa pemilu 2024 tinggal beberapa bulan lagi. Berbagai persiapan juga sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh penyelenggara pemilu. Sebagai pesta demokrasi terbesar bagi masyarakat Indonesia, tentunya generasi muda memiliki tanggung jawab untuk mengawal agar pemilu ini bisa berjalan secara baik. Apalagi di tengah perkembangan dunia digital seperti sekarang, di mana kita begitu sangat mudah untuk bisa mengakses berbagai informasi, termasuk tentang pemilu. Mungkin belum lupa dari ingatan kita pada saat pemilu 2019 lalu, di mana menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika ada sekitar 3.560 berita hoax yang masuk ke dalam masyarakat Indonesia. Nah, paling banyak berita-berita hoax itu terjadi pada saat menjelang Pilpres dan juga Pileg. Artinya, ada kekurangan di dalam masyarakat Indonesia, salah satunya adalah lemahnya pemahaman literasi digital, khususnya dari kalangan muda. Oleh karena itu, hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber hebat kita. Yang pertama itu ada Bapak Insinyur Haji Yahdi Hoir Harahap MBA. Beliau merupakan anggota DPRD Sumut. Dan kemudian ada narasumber kita, Bapak Arif Wahyudi SHMH. Beliau merupakan Ketua Jurusan PPKN UNIMED. Para narasumber kita ini nantinya akan memaparkan materinya masing-masing 10 menit. Dan setelah itu nanti akan kita buka sesi diskusi ataupun tanya jawab. Baiklah, untuk menghemat waktu, kita persilahkan langsung kepada
narasumber pertama kita yaitu Bapak Insinyur Haji Yahdi Khair Harahap MBA. Kita persilakan, silakan Bapak. Terima kasih Bu Winda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, jadi memang eh, ini kita sudah masuk ke dalam tahun politik. Ya, pemilu 2024 itu hanya tinggal hitungan bulan. Ya, kalau bagi kami orang politik ini bukan hitungan bulan, tapi hitungan detik. Ini sudah dalam masa-masa ya bagaimana meningkatkan eskalasi kegiatan-kegiatan politik, sosialisasi, dan juga bagaimana untuk tetap bisa menggugah dan menarik hati rakyat, hati masyarakat. Nah, tentu saja pemilu 2024 itu menjadi sangat penting sekali. Karena ini adalah momentum bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, untuk bisa melakukan lompatan lebih jauh lagi ke depan, ya. Karena seperti sudah kita ketahui, komitmen bangsa kita, ya, pemimpin-pemimpin negara kita, 2045 itu adalah perwujudan Indonesia emas, insya Allah. Oleh karenanya, pemilu 2024 ini menjadi pemilu yang sangat penting untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas untuk menjawab tantangan-tantangan masa depan tersebut. Nah, dan tentu saja dalam pemilu 2024 ini ada satu kelompok yang sangat menentukan, ya, yaitu generasi muda, generasi sekarang bahasanya generasi milenial, ya. Dan umumnya mereka adalah pemilih-pemilih pemula, ya. Nah, kalau saya ini generasi baby boomers. Kalau bahasa gamblangnya generasi kolonial. Karena saya lahir tahun 1963. Nah, itu masuk kelompok generasi baby boomers itu 46 sampai 64. Nah, tetapi saya sebagai orang politik tentu tidak bisa, ya, hanya terlena dari pola pikir generasi kami, ya. Kami harus tetap menyesuaikan diri. Walaupun sekarang saya usia 60, Pak Peter, ya, saya harus menyesuaikan diri dengan perkembangan, ya, situasi dan kondisi saat ini. Ya, makanya saya sekarang banyak membina anak-anak muda juga. Saya sekarang membina barisan muda PAN di partai saya, ada barisan muda PAN namanya. Itu sekarang kita bina. Karena di sanalah letak, ya, penentu daripada pemilu 2024 ini. Kenapa demikian? Fakta mengatakan dari daftar pemilih tetap yang sudah diumumkan oleh KPU, ya, pada pemilu 2024 nanti ada 204.807.222 pemilih yang sudah dinyatakan masuk dalam DPT. Nah, dari 204 juta itu di seluruh Indonesia, itu 60% adalah berasal dari generasi milenial dan generasi X, ya. Nah, yang di antara mereka-mereka ini sebagian besar adalah pemilih pemula. Nah, itu ada sekitar 61%, ya. Nah, jadi pemilih di bawah 17 tahun itu ada 6.697. Pemilih di bawah 17 tahun ini maksudnya mereka yang belum 17 tapi udah kawin, udah menikah. Ada di sini. Mudah-mudahan belum lah, ya. Ya, kan nggak apa-apa juga, Bu, kalaupun ada, nggak ada masalah kan. Kemudian yang di usia 17 sampai 30 tahun itu 63 juta lebih atau 31,23%. Kemudian yang 31 sampai 40 itu adalah 42 juta lebih atau 20,70%. Artinya di atas 50% ini adalah, ya, pemilih dengan usia 17 sampai 40, ya. Nah, dan generasi milenial ada di angka 68.822.389 atau 33,6%. Generasi X 57 juta
486.000 lebih atau 28,07% ya. Generasi Z 48.800.000 lebih. Generasi baby boomers yang termasuk kami-kami ini sama Bung Peter itu 28 juta. Kita sikit ini sekarang Bung Peter. Kita nggak menentukan kali nih, ya. Mau milih mau enggak, ya nggak menentukan. Kalaupun yang 28 juta ini milih Bung Peter, sementara yang lain ini nggak milih Bung Peter nggak jadi presiden. Itulah dia. Ya. Kemudian generasi pre baby boomers masih ada sekitar 3 jutaan, 3,5 juta. Itu 1,74%. Itu yang lahir 1945 ke bawah. Ini pejuang-pejuang ini, veteran-veteran kita ini, ya. Udah tinggal sedikit. Jadi kalaupun misalnya ya di medsos yang udah tua-tua yang apa-apa itu ya apa namanya eh, menyampaikan sesuatu, dia nggak bagian penting lagi Pak Peter. Kita ini nggak bagian penting lagi nih, ya. Tetapi generasi muda inilah yang akan menentukan masa depan bangsa kita, ya. Generasi cerdas akan menghasilkan pemilu yang berkualitas. Pemilu berkualitas akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Pemimpin yang berkualitas insya Allah akan membangun dan mewujudkan Indonesia yang bernas dan emas. Itulah nanti 2045 insya Allah. Jadi itu kata kuncinya Bu Winda. Saya kira demikian dulu. Ya. Sumber pertama kita sudah selesai memaparkan materinya. Kita lanjut lagi ya kepada Bapak Arief Wahyudi SHMH untuk memberikan materinya. Waktunya 10 menit, Bapak silakan. Baik, terima kasih Bu Winda. Saya tadi berharap Pak Yadi agak panjang Pak Peter, supaya saya agak pendek gitu. Karena saya intip catatannya banyak gitu ya. Nah, terakhir banyak pendek ya, tapi nggak apa-apa. Terima kasih Bu Winda dan Pak Peter ya sudah memberikan kesempatan Bu Reno serta para pendengar sekalian dan mahasiswa yang hadir di ruangan. Eh, saya kira tahun 2024 politik kita, kemudian nuansanya agak mirip nanti dengan tahun 2019, karena isu yang di kapital untuk kepentingan politik kelihatannya mirip juga. Jadi kalau kita bicara pada konteks informasi, apa perbedaan pemilu 2019 dengan pemilu 2024, agak payah nyarinya Pak Peter. Karena kayaknya mirip. Mungkin bedanya ada di partainya Pak Yadi, ada lagunya baru sekarang yang sedang booming di TikTok ya. Milenial ya. Saya agak aneh juga karena dari Batubara dengan istri dengan anak sampai ke Medan, lagu itu diputar berulang-ulang oleh anak saya dan ada ikut saya sambil tertawa-tertawa gitu. Jadi Pak Eko memang lucu, dia bisa menciptakan lagu yang bisa menjadi hiburan sekaligus menyampaikan pesan-pesan politik di situ. Nah, pesan-pesan politik itu yang kemudian saya kira perlu anak-anak muda kita untuk lebih tangkas lagi menangkapnya hari ini. Apakah itu pesan-pesan politik yang positif atau jangan-jangan pesan-pesan politik itu justru provokatif yang kemudian membuat nuansa demokrasi kita tuh menjadi mundur gitu. Tadi Pak Yadi sudah menyampaikan data pemilih dan data pemilih itu sejalan memang dengan data sensus penduduk kita, Pak. Kalau di kepemudaan itu, nah di Undang-Undang Pemuda itu sayangnya umur 40 itu nggak termasuk pemuda, Pak. Karena yang dikategorisasi sebagai pemuda itu 16 sampai 30. Jadi saya ini, walaupun kalau dibilang tua kadang-kadang marah, Pak, tapi dibilang muda dan nggak bisa juga nih. Nah, tapi kalau Pak Peter masih muda, Pak. Pak Peter, ya. Nah, semangatnya masih muda. Nah, jadi antara 16 sampai 30 itu kalau sekarang itu di Indonesia itu 24%. Sensus penduduk tahun 2022. Nah, kemudian 30 ke atas itu 49%. Nah, cuman konstruksi berpikirnya kalau di undang-undang misalnya ukuran pemuda di Indonesia itu memang kurang konsisten. Misalnya pada kegiatan pemilihan Panwas misalnya ya, itu kan dibatasi usianya sampai umur 30 gitu. Sehingga pemuda kelihatannya nggak boleh jadi anggota Panwas. Ini perlu juga dipikirkan oleh Pak Yahdi. Harus 30 dulu gitu. Kalau mahasiswa saya umur 19 tahun tuh udah oke-oke loh Pak. Apalagi tagline-nya
semakin berilmu, semakin bermoral gitu ya. Nah, tapi harus nunggu umur 30 dulu. Nah, di umur 30 dia udah bosan, Pak, untuk ikut itu. Apalagi kalau dilihatnya proses dan contoh-contoh kemudian tidak terlalu baik gitu. Nah, akhirnya mereka menjadi bosan itu. Nah, tapi konstruksi informasi yang berkembang itu cukup memprihatinkan. Tadi pagi kalau adik-adik mahasiswa dan pendengar semua lihat di Twitter, itu kelihatannya agak heboh lagi berita soal ada caleg dari salah satu partai di Lombok sana yang dipukuli oleh masyarakat karena memperkosa anaknya. Nah, nah, Bu Reno, ya ampun gitu ya. Nah, itu karakter anak muda kita nih informasi. Yang diharapkan dari mahasiswa itu dan anak-anak muda kita bukan begitu. Begitu dia dapat informasi seperti itu, dia langsung buka Twitter cari informasi pembanding. Nah, apa yang dicarinya betul nggak peristiwa itu gitu. Nah, kenapa? Karena peristiwa itu diangkat memblow up pada konteks politik karena si pelakunya caleg dari partai politik tertentu gitu. Dan itu kemudian kan seksi secara politik untuk menghantam partai politik lain, mendonggrade partai politik lain. Nah, ternyata isunya tidak begitu. Si orang tua tadi itu tidak memperkosa anaknya ternyata. Tapi dia sudah terlanjur dipukuli oleh masyarakat. Nah, ternyata si adik yang anak tadi waktu ditanya oleh kakaknya bertanya itu, dibilangnya aku rusak oleh bapak. Nah, definisi rusak oleh bapak ini oleh kakaknya ditafsirkan berbeda. Nah, dia bukan rusak dalam konstruksi seksual gitu, tapi dia merasa tidak diperhatikan dan lain-lain. Nah, itu. Tapi karena ini caleg dari partai tertentu, ini jadi berita nasional yang heboh di mana-mana. Itu partai itu sarang masalah, kira-kira begitulah jadinya, Pak. Nah, kan kasihan. Apa gunanya kita naik dengan memfitnah orang lain? Kan nggak lucu ya dalam konteks hoax itu. Nah, tapi dalam dalam politik semua itu adalah amunisi gitu. Tahun 2019 Pak Yadi, ada mahasiswa kami terlibat dalam perdebatan politik eh, terkait dukung-mendukung di media sosial. Nah, cuman beda kubu lah. Akhirnya perdebatan politik itu berkembang menjadi hina menghina agama. Ya, kemudian dilaporkan pelecehan penistaan terhadap agama dan diproses hukum serta dipenjara. Kasihan anak-anak muda kita ini. Nah, karena itu para politisi saya kira harus bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang sehat kepada masyarakat. Itu satu. Kemudian masyarakat, terutama generasi muda yang cerdas katanya tadi itu juga harus bertanggung jawab untuk memeriksa informasi secara teliti agar pilihan politik itu pilihan yang rasional, betul-betul rasional. Bukan rasional yang dirasional-rasionalkan, padahal sebetulnya ini emosional nih gitu. Tradisional berbasiskan provokasi yang dilakukan pada kepentingan politik misalnya. Nah, karena itu saya kira perlu kita ajarin generasi muda kita untuk bisa lebih memilih informasi yang oke gitu. Jadi periksa informasi dengan benar seperti tadi cek sumbernya, kemudian pastikan itu tidak berisi provokasi yang kemudian bisa merusak pilihan politik kita. Jadi kesalahan memilih pemimpin itu bukan karena pemimpinnya yang salah kadang-kadang, tapi karena informasi yang kita terima tentang pemimpin itu yang salah. Nah, kenapa? Karena diproduksi berulang-ulang, kemudian kita percayalah informasi itu sebagai kebenaran. Tahun 2000 tahun 2019 itu dan 2014 itu tuh informasinya dahsyat. Istri presiden dikatai macam-macam di Twitter. Itu kan mengerikan ya. Kemudian orang dituduh ini, dituduh itu. Kemudian simbol-simbol negara kemudian dijadikan jadi milik tertentu untuk eh, pertempuran-pertempuran politik yang kemudian membuat anak-anak muda kita, kalau keluhan Pak Yadi tadi itu anak-anak muda kita ini susah nih ikut politik. Membuat anak-anak muda kita jadi bad mood gitu, lihat proses politik kita. Nah, padahal sebetulnya itu membuat anak-anak muda kita itu tidak dekat pada konteks kebijakan. Kalau di PPKN saya selalu sampaikan kepada mahasiswa kami Pak Yadi, mereka ini subjek, bukan objek. Jadi karena mereka subjek, maka mereka juga berhak untuk ikut terlibat dalam hal-hal yang terkait dengan dirinya, termasuk dalam ruang partisipasi politik di kegiatan-kegiatan politik. Nah, tetapi keterlibatan itu harus berkualitas berdasarkan informasi yang oke. Nah, berdasarkan informasi yang terverifikasi, berdasarkan informasi yang tidak sekedar mengendos kebencian dengan kepentingan politik di belakangnya. Nah, kemarin ada tabrakan kereta api di Semarang. Lalu sebagian generasi heboh, kenapa itu nggak ngerem misalnya. Padahal proses ngerem kereta api itu kan nggak bisa. Satu gerbong itu 30 sampai 40 ton kali 11 gerbang, sekitar
seratusan ton itu nggak bisa direm segera. Itu kenapa Anda tidak boleh berhenti seenaknya di rel kereta api, karena kereta api itu nggak bisa ngerem mendadak. Nah, pilihan masinis itu dia bukan pengen nabrak, tapi memang nggak bisa dihentikannya kereta apinya. Nah, itu diskursus biasa. Nah, dalam kaitan dengan politik, ada yang kemudian mengaitkannya dengan malam satu suro di Semarang. Ini menandakan bahwa kandidat yang berkunjung ke Semarang tidak boleh maju. Jadi, aduh, saya bacanya astagfirullahaladzim. Begitu, Pak. Nah, dan banyak orang, oh benar, 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 benar. Benarnya di mana gitu? Jadi bahkan Tuhan saja pun itu sudah dijadikan sebagai alat untuk kepentingan politik. Nah, saya kira ini sangat tidak sehat. Dan kalau 2024 ini tidak berubah, dan tentu saja tanggung jawab Pak Yadi dan para politisi lainnya juga diminta untuk di situ. Politik kita tetap akan menghasilkan pemimpin dan kader-kader pemimpin dan anggota-anggota dewan yang dia berhenti pada proses keterpilihan dia sebagai anggota dewan. Lalu nanti mulai lagi pada proses akan terpilih lagi sebagai anggota dewan. Itu saja aktivitas politiknya. Nah, selain itu aktivitas ngopi-ngopi lah, ya kan? Aktivitas mikir ke rakyat dan nanti gitu ya. Tapi di dua momen ini saja. Nah, kira-kira akan begitu terus. Kenapa? Karena kita gampang sekali untuk memilih orang berdasarkan informasi-informasi yang tidak kita verifikasi. Misalnya hari ini hadir Pak Yadi. Pak Yadi itu kita udah selancar dari kemarin. Pak Yadi ini siapa? Kita cari jejak kita. Begitu juga semua tokoh-tokoh politik yang lain. Kemudian isu-isu negatif yang berkembang tentang kandidat-kandidat tertentu, kita harus periksa dulu. Oh ini yang menyampaikan si Anu, dia partainya A, dia pendukung si Anu, tidak bisa dipercaya nih informasinya 100%, harus cross-check. Nah, kira-kira begitu. Oh ini dari partai B, dia berkomentar tentang kandidat dari partai C, itu nggak bisa dipercaya. Itu pasti informasi yang ada muatan politiknya. Nah, karena itu anak-anak muda kita, saya kira harus disadarkan. Dan di DPR mungkin perlu bertanggung jawab juga untuk mencerdaskan itu. Pak Yadi kepada generasi-generasi muda kita ke depan. Mungkin kalau Pak Yadi melalui penganggaran beasiswa, pendidikan dan lain-lain, pelatihan menerima informasi misalnya ya, karena di anggaran dewan yang bisa diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa kita, supaya mereka tidak hanya menjadi agent of change perubahan untuk dirinya, tapi juga untuk pola perilaku berdemokrasi kita. Dan hari ini kami sedang melakukan banyak riset Pak tentang praktek-praktek baik berdemokrasi. Misalnya Pak Jamal dan Bu Winda ini sekarang sedang meriset itu di sekolah-sekolah. Bagaimana praktek baik berdemokrasi itu seharusnya dikembangkan. Nah, mungkin nanti DPR bisa dukung tuh makin bagus juga sih. Kalau praktek baiknya itu bisa kita kembangkan tuh. Ah, udah kan dari belakang dukung pendananya Pak katanya di DPR supaya adik-adik ini kemudian bisa lihat masyarakat kita itu seperti apa. Nah, itu nanti yang coba kita kembangkan di sini. Tapi yang pasti kalau anak-anak muda kita pada pemilu ini caranya menerima informasi sama seperti cara dia menerima informasi di 2014 dan sama di 2019 itu berarti politiknya dan produk politiknya di 2024 itu akan sama juga. Nah, karena itu pembedanya saya kira ada di anak-anak muda dengan cara mereka menerima informasi. Saya kira untuk pengantar singkat itu saja Bu Winda, saya kembalikan dengan segenap hormat. Oke, baik. Terima kasih Bapak Arief Wahyudi SHMH. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilakan. Oke, kita break dulu 3 menit ya. Mohon untuk dipersiapkan pertanyaannya bagi yang ingin bertanya. Terima kasih Ibu Winda dan pendengar Kardopa. Kita masih akan lanjutkan program membangun generasi cerdas langsung dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Sesaat lagi, tetap bersama kami. Kita lanjutkan kembali program membangun generasi cerdas langsung dari Aula Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Dan acara ini terselenggara hasil kerjasama Radio Kardopa 99,4 FM dengan Humas DPRD Sumatera Utara dan juga Fakultas Ilmu Sosial Unimed. Saya Retno Yunita masih bersama Anda dan juga masih bersama moderator dan narasumber kita. Juga teman-teman mahasiswa yang luar biasa yang di sesi ini tampaknya Bu Winda udah antusias sekali pengen bertanya dengan Pak Yadi ya, karena kalau dilihat dari karir politik beliau juga luar biasa sepak terjangnya, ya. Pak Yadi pernah juga menjadi anggota, saat ini sebagai anggota DPRD Sumut, tapi saya dapat bocoran Pak, Bapak juga pernah jadi penasihat fraksi PAN, kemudian juga pernah jadi wakil bupati Pak, benar ya Pak ya? Oh di Asahan, oke. Dan juga pernah menjadi ketua DPW PAN Sumatera Utara ya Pak ya. Jadi teman-teman mungkin bisa memanfaatkan momen ini untuk bertanya langsung nih terkait dengan karir politiknya Pak Yadi yang luar biasa. Oke, Bu Indah silakan.
Jadi, tadi sepertinya di belakang sudah banyak yang berbisik-bisik, saya ya, Bu," gitu kan. Artinya mereka ini sangat antusias untuk bertanya kepada 2 narasumber kita ya. Jadi nanti bertanya jangan hanya ke Pak Yadi, tapi ke Pak Arif juga ditanya gitu kan, karena 2 pemateri kita. Oke. Oke, baiklah, sepertinya mereka juga udah nggak sabar. 1 tadi sudah ada Apri ya. Oke, Apri, lalu nanti ada siapa ini yang duluan? Siapa duluan? Filza. Oke, Filza ya. Baik, kita mulai dari Apri dulu. Silakan Apri ingin bertanya ke siapa? Ya, selamat siang buat kita semua. Perkenalkan nama saya Aprianta Tarigan dari kelas PPKN Stambuk 2021. Ya, saya mau bertanya buat Pak Yahdi. Ya, pertanyaan saya itu berkaitan dengan tema kita pada hari ini, yaitu membangun generasi muda yang cerdas dan teliti dalam merespon informasi pemilu dalam 2024. Nah, jadinya berkaitan dengan informasi. Nah, jadi HP ataupun gadget merupakan salah satu wadah kita untuk penyaluran informasi melalui sosial media. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Bapak ataupun pendapat Bapak mengenai informasi yang ada di sosial media yang kesannya melebih-lebihkan. Contohnya itu Bu Oksari, korupsi 1M. Bu Oksari, beli mobil karena ternak tuyul, kayak gitu contohnya. Nah, jadi orang melihat di web-web atau di YouTube contoh semisalnya begitu, dengan melihat judul yang menarik perhatian, oh ternyata Boksari beli mobil baru karena hasil ternak tuyul ya. Orang nggak melihat mengklik video itu, melihatnya, menontonnya sampai akhir. Jadinya orang langsung menarik kesimpulan secara cepat, belum menelusurinya gitu. Itu sering terjadi di YouTube-YouTube dan juga bahkan di grup WA keluarga, itu sering kali informasinya. Nah, di samping itu, terkhususnya generasi muda itu memiliki tingkat minat baca yang sangat rendah. Jadi menurut UNESCO yang merupakan, lembaga yang resmi gitu, Indonesia itu merupakan urutan kedua dari, bawah mengenai soal literasi. Minat baca itu hanya 0,001% atau itu dibandingkan dengan di balik 1.000 orang hanya 1 yang ada minat bacanya yang bagus. Nah, itu untuk pertanyaan pertama. Nah, jadi pertanyaan kedua. Nah, jadi saya sudah baca juga beberapa jurnal itu tentang jurnal pengawasan pemilu. Itu ditulis oleh Angga Ulung. Dia mengatakan bahwa semakin sering seseorang mengakses media sosial, maka semakin sering pula pencarian informasi dilakukan sebagai pemenuhan akan informasi. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana menurut Bapak generasi muda yang cerdas yang dapat memastikan bahwa informasi yang didapatkan mereka tentang pemilu 2024 benar dan tidak terdistrasi. Distrasi itu tidak terpengaruh oleh gangguan-gangguan yang lain, oleh berbagai pihak atau kepentingan politik orang lain. Mungkin itu aja pertanyaannya. Terus mengenai informasi yang dikatakan Ibu tadi, Bapak juga udah banyak pengalamannya, pernah jadi wakil bupati. Jadinya kalau bisa kayak kami mahasiswa ini kayak diajak gimana kami menelusuri, gimana biar kami punya pengalaman Pak, kayak gitu. Diajak, oh kayak gini loh cara kerjanya, kayak gini kita dalam dunia politik kayak gitu Pak. Biar kami lebih memiliki wawasan yang lebih baik juga. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Apri, tepuk tangan dulu dong untuk Apri. Nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ya Pri dengan Pak Yadi ya, karena tadi request-nya seperti itu. Baik, langsung saja dijawab oleh Pak Yadi, silakan Bapak. Ya, terima kasih Apri Tarigan ya. Ya, ini sebenarnya yang dimaksud dengan cerdas itu ya seperti ini. Jadi nggak usah susah-susah kita mendefinisikan cerdas itu. Ya ini contohnya gitu. Ya kritis, salah satunya kritis. Jadi begini Apri, saya sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saya ingin memberikan motivasi dulu ya. Motivasi ini bukan dari orang lain, bukan pengalaman hidup orang lain, tapi saya sendiri. Pertama, saya waktu muda-muda dulu belum punya medsos, belum ada itu di digital-digital. Ya, kami dulu bacanya koran. Ya, koran yang kami baca dulu itu Waspada, ya, eh, SIP misalnya dan sebagainya. Ya, koran-koran yang ada di Sumatera Utara yang sekarang itu hampir boleh katakan nggak ada lagi orang beli koran. Jadi saya usia SMP
ya, SMA dan seterusnya sampai kuliah, ya, bacaan saya itu majalah Tempo, ya. Majalah Tempo itu adalah ya media yang sangat objektif, kritis, dan betul-betul membuat pemberitaan itu berdasarkan tidak hanya sekedar memberitakan, tetapi ada investigasi-investigasi terhadap sebuah kasus atau sebuah masalah yang ingin diekspos ke media. Jadi dia betul-betul objektif, ya. Nah, kenapa saya bisa baca Tempo? Saya nggak mampu belinya sendiri, bukan beli sendiri, Bung Peter. Tapi karena bapak saya baca Tempo, saya jadi baca Tempo. Sekarang karena oma ayah kita nengok medsos, baca berita-berita di media sosial, kita ikut juga seperti itu. Jadi memang ya kita generasi muda ini pasti salah satu sifatnya adalah generasi yang mencontoh. Mencontoh siapa? Mencontoh yang ada di sekitarnya, terutama orang-orang tua kita, ya. Nah, makanya saya di depan anak-anak saya agak kurang berani buka-buka ini, Pak Bung Peter. Ya, karena kalau kita buka-buka ini, mereka bilang, "Oh, Bapak aja buka itu," katanya. Ya kan? Nah, itu pengalaman. Jadi maksud saya bukan Pak jago-jagoan maksudnya Pak Bung Peter. Tapi maksud saya inilah fakta kenyataan ya beda generasi yang lalu dengan generasi yang sekarang. Tapi itu nggak bisa kita hempang begitu saja karena itu memang fakta dan kenyataan yang sekarang ini seperti itu. Tinggal sekarang bagaimana kita yang menyesuaikan diri dengan itu dan kita harus mampu memfilternya. Itulah butuh orang-orang cerdas, generasi-generasi cerdas. Itu pengalaman yang pertama. Yang kedua, ya pengalaman saya, Bu moderator, Bu apa, eh, Bu Reno ya, saya Bu jadi wakil bupati umur 37 Bu. Ya, waktu itu masih sangat muda sekali dan masih jarang. Kalau sekarang banyak, ya kan orang-orang tiba-tiba anak pejabat, nyalek, nyalon kepala daerah jadi. Nah, itu wajar, gampang karena bapaknya pejabat, ya. Tapi kalau kita, saya dulu ya bekerja di satu perusahaan multinasional, ya. Kemudian saya berikhtiar masuk ke politik tahun 99, 98, ya, karena melihat reformasi, ya. Ya waktu itu lokomotifnya Pak Amin teriak-teriak tiap hari di TV, ya kan. Saya waktu itu ketua SPSI Bu di perusahaan. Saya ketua SPSI, ya. Nah, dari awal saya masuk perusahaan itu sudah bergiat di serikat pekerja. Jadi generasi muda itu jangan jadi objek, kata Pak Arief tadi, harus jadi subjek. Jangan jadi apa namanya pelengkap penderita, tapi harus jadi pelaku. Kita harus jadi pelaku, ya. Nah, saya SMA itu sudah ketua kelas, calon OSIS, calon ketua OSIS, Bung Peter. Nah, cuma sayang, waktu mau pemilihan ketua OSIS, saya kecelakaan, tabrakan. Biasalah anak muda ya kan. Nah, ya kan, dulu ada juga geng motor, ada. Tapi geng motor yang bagaimana? Nggak bawa celurit, ya kan? Nah, tetap ada geng dulu, zaman dulu juga ada geng. Saya juga anggota geng juga dulu, Pak. Pak Bung Peter. Nah, geng kami namanya dulu waktu di SMA Manchester Gang, Manchester Group. Nah, tapi gengnya belajar ya kemudian apa ke Gunung Sibaya, Gunung Sidabung, mendaki dan sebagainya ya. Nah, geng dalam arti positif. Nah, jadi kita sebagai generasi muda dari usia yang sekarang ini kita sudah harus menjadi pelaku, jadi subjek, jangan jadi objek. Maka dalam pemilu ini nanti 2024 kalian-kalian ini semua generasi muda ini semua jangan jadi objek. Ya, jadi objek itu sama dengan masyarakat-masyarakat kebanyakan, ya, NPWP, nomor piro, wani piro. Tapi kalian harus menentukan, kalian yang harus menjadi penentu. Tadi kan di awal sudah saya bilang, ya, generasi sekarang ini, terutama generasi yang cerdas, itu akan menjadi penentu kemana masa depan bangsa kita di 2024. Jadi kita harus jadi penentu. Bagaimana caranya jadi penentu? Maka harus jadi subjek, harus jadi pelaku. Apa yang bisa kalian lakukan secara sederhana? Mengajak masyarakat,
mengajak rakyat kita, sadarkan mereka. Jangan lagi ya Tanjung Tiram Batu Baro, tak ada siram, tak ada suara. Ah, ya, jangan limpul, cepet, selesai 2 jam habis beli rokok, ya, hitungannya jam. Tapi kita butuh waktu yang panjang untuk membangun bangsa dan negara kita ini menjadi bangsa yang betul-betul ya bangsa terkemuka di dunia ini. Potensi kita besar kok. Indonesia ini potensinya besar. Oleh karena itu, mari mulai saat ini yang ada dalam mindset kalian bagaimana kami harus jadi penentu. Kami harus jadi subjek, bukan menjadi objek. Kalau jadi objek, kalian di kesana dibawa kemari, ya giring ke sana, giring ke sini, ya dibaca medsos, terpengaruh macam kata si Apri tadi. Ya. Oleh karena itu, ya, menjawab pertanyaan Apri ini, kita harus kembali kepada apa yang dimaksud cerdas itu sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan cerdas? Ya, untuk menangkal tadi pertanyaan Apri itu, bagaimana informasi sosial media yang berlebih-lebihan, ya, cenderung lebay, ya, cenderung provokatif, cenderung adu domba dan sebagainya, itu harus dijawab dengan cerdas. Makanya tema kita ini udah betul-betul udah pas. Makanya Bung Peter ini orang cerdas, karena dia tahu memilih tema yang cerdas. Jadi kalau cerdas itu, Apri, ya, dan adik-adik kami sekalian, ini anak-anak saya ini Pak, karena anak-anak saya mahasiswa juga semua. Satu di Siakuala, di kedokteran, satu di USU di psikologi, ya, satu sedang di Mandua. Nah, jadi definisi cerdas itu adalah ya sempurna perkembangan akal budinya. Itu cerdas. Itu sesuai dengan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nanti buka aja KBBI kita. Ya. Jadi cerdas itu dasarnya adalah akal budi. Ya. Berpikir. Ya, kemudian mengerti, memahami terhadap sesuatu. Jadi jangan kita lihat itu tadi, ya, kaya dengan melihara tuyul. Ya, itu kita setback kembali ke zaman batu, masih percaya tuh yul. Walaupun dalam agama itu diyakini ada yang gaib, ada yang gaib, itu kita yakini, tapi jangan percaya sama itu. Kalau mau kaya kerja, kalau mau kaya berusaha, ya nggak ada kaya cuma tuh. Makanya saya lihat tuh ada yang menggandang-gandangkan uang itu. Akhirnya apa? Penipuan semua. Mana bisa? Kalau dia bisa menggandakan uang, kenapa nggak dia dulu yang kaya? Itu aja logikanya. Ya, jadi kalau orang cerdas pikirnya gini, loh, kalau bisa uang digandakan, kok nggak yang menggandakan uang itu aja dulu yang mengkayakan dirinya dengan menggandakan uangnya? Itu kan udah berpikir apa? Cerdas, ya. Makanya cerdas itu adalah ya sempurna perkembangan akal budinya, ya, tajam pikirannya, ya, analitis, kritis. Makanya ciri-ciri orang cerdas itu ini menurut ya, pemikiran saya, pertama dia menggunakan akal fikir dan akal tindaknya, ya, nah, berpikir dan bertindak sesuai dengan akal sehatnya. Kalau dalam bahasa Rocky Gerung apa tuh? Apa istilahnya? Entahlah lupa itu ya kan. Kemudian ya, yang kedua memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ya, kita ingin tahu terhadap sesuatu. Maka ketika kita menerima satu informasi, jangan terbatas di situ saja. Sama ya seperti yang dikatakan Pak Arif tadi. Ya, saya juga melakukan seperti itu Pak Peter. Saya dapat macam-macam kan kalau kiriman ke WA grup kita ini macam-macam. Cek, cross check. Banyak sumber-sumber berita yang bisa kita lakukan. Bahkan sekarang ada bisa meng-cross check berita itu hoax atau tidak. Ada itu. Ya, ada. Bisa dicek.
hoax apa tidak? Nah, kadang-kadang judulnya tendensius, judulnya wah dahsyat, isinya nggak nyambung, ya, ya. eh, Sambo waktu mau ditembak mati, ya, yang nembak mati siapa? Ya, komandannya brigad eh, Baradae katanya. Ya, dibaca beritanya, loh, nggak ada kaitannya, nggak nyambung. Nah, jadi itu namanya, ya, apa namanya? eh Apa? Jaka sembung bawa golok, ya, nggak nyambung. Ah, iya kan? Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, orang cerdas itu berpikir analitis. Ya, dia analitis berpikirnya. Ada, ya, hitungan-hitungannya. Ya, jadi dia menggunakan akal pikir, ya, kemudian juga akal sehat dalam bertindak, kemudian dia ada rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian dia berpikir analitis, ya. Kebetulan saya analis, Pak. Saya analis kimia, Pak. Ya, jadi latar belakang saya kimia. Jadi kimia ini memang agak rumit, Pak. Tapi memang, wah ini gimana ya kalau ini tambah ini, ini jadi gini, ini gini. Jadi ilmu kimia sama politik itu hampir ya mirip, identik ya. Nah, kemudian yang keempat, orang cerdas itu kritis, ya, analitis, kritis, kemudian ya dia peka terhadap situasi dan kondisi, peka. Nah, ya, kepekaan itulah yang menimbulkan ya sikap kritis dan analitisnya itu. Ya, kemudian dia orang-orang yang cerdas itu berpikir terbuka, ya, terbuka, mau berdialog, mau berdiskusi. Kalau orang yang nggak mau berdialog, nggak mau berdiskusi, itu ya hanya mempertahankan pendapatnya sendiri, itu ciri-ciri orang lawan cerdas apa? Gop. Nah, itulah, ya kan? Dia yang bilang, apa yang bilang, Pak? Kemudian orang cerdas itu punya komitmen dan konsisten, ya. Nah, kemudian yang terakhir, ya orang cerdas itu dia skeptis dalam arti positif, ya. Skeptis itu kan curiga terhadap sesuatu, curiga aja, tapi dalam arti positif. Misalnya ada berita A, ini benar nggak ya? Ini benar nggak ya? Nah, ya saya sikap skeptis dalam arti positif ini sering bermanfaat juga, Pak Bung Peter. Kita kan sering juga nerima WA. Ya Pak, mohon bantuan ini dikirim foto orang sakit, foto ini. Ketika kita cek rupanya nggak ada. Kirim nomor rekening, kita kirim rupanya ya penipuan. Rupanya itu dikerjakan oleh orang-orang yang dari dalam. Ya. Jadi itu ya kalau sikap ya cerdas ini bisa kita implementasikan dalam menghadapi berita-berita ya yang apa bombastis dan sebagainya itu, insya Allah kita akan terhindar ya dari pengaruh-pengaruh yang negatif dari berita itu. Jadi itu makanya ya kecerdasan kita itu penting. Apalagi klien-klien ini kita-kita ini adalah manusia-manusia yang ditempa secara intelektual. Ya, tadi apa katanya Pak? Semakin berilmu, semakin bermoral. Ya, jadi moral itu muncul karena ada ilmu. Ilmu itu ya menyebabkan orang bisa berpikir cerdas. Ya, maka mari gunakan kecerdasan kita untuk menghadapi ya pemilu 2024 yang penuh dengan trik, intrik ya dan isu-isu yang bisa menggiring kita kepada ya pemikiran yang tidak objektif ya sehingga kita bisa keliru memilih pemimpin. Karena pemilu itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya di pasal 1-nya itu jelas. Pemilu adalah sarana ya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Rakyat itu siapa? Rakyat itu kita semua. Ya. Untuk apa kita wujudkan kedaulatan rakyat itu? Untuk memilih. Apa yang kita pilih? Pertama, ya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat.
memilih wakil-wakil kita di pusat. Kemudian memilih siapa lagi? Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Ya, orang-orang yang mewakili daerah-daerah kita, provinsi-provinsi kita. 34 provinsi Indonesia ini ada wakil-wakilnya. Satu provinsi wakilnya 4. Ya, sebagai mewakili daerah. Itulah DPD. Kemudian memilih siapa lagi? Memilih pemimpin negara kita. Presiden, wakil presiden. Kemudian memilih siapa lagi? Memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Baik provinsi maupun kabupaten kota. Ya, itu yang mau kita tentukan di 2024 di setiap pemilu. Nah, siapa orang-orang yang nanti akan terpilih ini? Inilah orang-orang yang kita percayai, kita yakini, ya, akan menjadi orang-orang yang amanah dalam memperjuangkan apapun aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu. Ya, jadi kita titipkan suara kita titipkan amanah kita di situ kepada orang-orang yang mau kita pilih tadi. Makanya perlu, ya, kecerdasan dalam memilih. Kalau kita tak cerdas, ya kan banyak juga orang sekarang, masyarakat kita. Saya nggak usah contohkan yang mana lah, ya. Tapi di kampung kami, ya misalnya, kan gitu. Apa Pak, udah dipilih, tak ada Pak. Datang pun tidak, batang hidungnya pun tak nampak. Macam mana mau nampak batang hidungnya, yang dipilihnya salah. Ya kan? Apa Pak, tengoklah. Nah, macam gini aja. Ya kan? Kenapa? Karena kita tidak cerdas dalam memilih, menentukan pemimpin-pemimpin kita. Ya, nah, jadi kecerdasan itu penting. Nah, ya, kita secara objektif, ya, kita jujur saja mengakui fakta, kecerdasan inilah yang masih belum tumbuh berkembang dalam masyarakat kita. Di setiap pemilu, makanya NPWP masih ada, ya, nomor piro, adi piro, money politik masih merajalela, serangan fajar. Sekarang nggak serangan fajar lagi. Makanya waktu Bawaslu bilang, kami atau KPK bilang atau apa itu yang kemarin tuh, kami akan tangkap yang melakukan serangan fajar. Ya nggak akan ketangkap. Karena sekarang bukan fajar lagi nyerangnya. Nyerangnya udah siang, sore, malam, pagi, udah serangan tiap detik, tiap saat. Ya, gimana menangkapnya? Ya, sementara DP ini kita juga jangan keliru Pak Bung Peter dan adik-adik sekalian, ada kesalahan juga, bukan kesalahan lah saya bilangnya, kekeliruan di dalam mendefinisikan money politik, serangan fajar. Itu kalau definisinya adalah memberikan sesuatu, ya, pada saat, ya, menjelang dan setelah pemungutan suara. Nah, jadi kalau kalian jadi caleg, ini harus jeli kalian. Ya, misalnya besok pemilu, hari ini kalian serang masyarakat dengan duit, nggak akan money politik, nggak akan terjerat. Ya, karena definisi yang ada menjelang, saat, dan setelah. Artinya apa? Dari jam 7 sampai jam 2 siang, itulah yang dinamakan money politik. Ya. Makanya kelemahan apa kita, aturan main kita juga ada di situ. Makanya orang nyerangnya ya 1 hari 2 hari sebelumnya, nggak akan pada saat itu. Ya, nah, makanya anak-anak kami sekalian, adik kami sekalian, ya, kecerdasan itu menjadi penting sekali. Ya, tentu saja, ya, kita juga harus memahami, ya, di dalam politik memang tidak terlepas dari apa yang dinamakan black campaign dan negative campaign. Ya, ini harus kita bedakan, black campaign dan negative campaign. Kalau black campaign itu isinya pasti fitnah, berita tak benar, fakta tak ada, ya, banyak itu sekarang black campaign, menjelekkan seseorang, apalagi caleg, ya, ya, untuk menjatuhkannya, itu black campaign. Tapi kalau negative campaign itu adalah mengkampanyekan, menceritakan, ya,
kesalahan, kelemahan, dan kekurangan yang memang secara fakta, secara faktual itu ada terjadi. Ya, makanya ya ini harus hati-hati kita ini. Ya, kalau negatif campaign boleh-boleh saja sepanjang itu adalah untuk menegakkan kebenaran supaya orang nggak salah pilih. Misalnya APRI, ini APRI aja lah saya contohkan Pak ya. Nanti kalau saya contohkan yang lain-lain nanti Pak Yadi ini tendensius nih katanya kan. Kalau nanti saya contohkan pula Bung Peter nggak diundang lagi nanti kan. Ah, ya misalnya APRI. APRI ini dulu pada masa lalunya pernah melakukan eh, asusila atau apa. Ya kemudian ya ada orang yang menyampaikan jangan pilih APRI. Dia itu pernah ya melakukan ini bla 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 bla. Yang memang faktanya ada. Jejak digitalnya bisa dicek, bisa diklarifikasi, ya. Ah, bisa dibuktikan. Itu namanya negative campaign, kampanye negatif, ya. Ini ada baiknya juga supaya orang nggak salah milih APRI. Nanti udah dipilih APRI, udah jadi anggota dewan dia kerjanya ya dugem aja, ya. Itu tadi KP-KP aja Pak, tapi mohon maaf lah Pak ya. Ini memang kami ini memang ngopi kami gitu Pak. Oh, KP ngopi-ngopi kita ngopi. Entah apa yang dibahas ngopi-ngopi itu. Makanya saya termasuk yang kurang kurang suka ya nongkrong ngopi-ngopi. Tanya itu Arif, Arif ada itu Arif. Ya itu staf saya. Ya tanya Arif, saya jarang sekali ngopi-ngopi. Kalaupun ada ya kita membahas ya. Kalaupun kita duduk di kafe kita membahas. Kalau ngopi-ngopi buang waktu apa semua, itu ya saya kira ya kurang apa lah ya, kurang produktif. Jadi begitu Apri. Ya. Makanya yang harus kita bedakan ya di dalam menangkal itu ya berita-berita baik medsos maupun di mana maupun informasi-informasi yang berseliweran. Karena kan tidak hanya medsos nih. Apalagi makin dekat pemilu ya dalam ketemu orang ya kan, wah itu Ciano itu payah tuh nggak usah dipilih tuh, kan gitu. Itu kan bukan di medsos, itu di terjadi di lapangan. Itu juga kita harus lakukan ya, filter-filter yang betul-betul ketat. Ya, tapi kita bedakan black campaign atau negative campaign. Ya, kalau negative campaign, mari kita jadikan itu sebagai dasar kita ya untuk kita jadikan kriteria memilih orang, memilih seseorang, apalagi untuk jadi wakil-wakil kita, ya. Jadi itu sangat penting sekali. Jadi adik-adik sekalian, ya kata kuncinya adalah ya seperti yang saya katakan di awal tadi, pemilih cerdas akan menghasilkan pemilu yang berkualitas. Pemilu yang berkualitas akan menghasilkan wakil-wakil dan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Ya, wakil dan pemimpin yang berkualitas, insya Allah akan menciptakan negara yang bernas dan ya masa emas bagi bangsa dan negara kita. Saya kira itu dulu menjawab pertanyaan dari Apri ya. Terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan dari Apri. Jadi kata kuncinya harus cerdas ya Apri di dalam menangkal berita-berita yang tidak benar. Jadi kalau tadi ceritanya tentang ternak tuyul, nanti ditanya dulu konfirmasi benar nggak ini sama Bu Oksari kan gitu ya. Oke baik, pertanyaan berikutnya tadi ada Filza, silakan Filza. Ingin bertanya ke siapa Filza? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya izin bertanya kepada Bapak Yahdi, Pak Yahdi. Jadi dapat kita ketahui Pak, setiap 5 tahun sekali menjelang pemilu banyak sekali permasalahan, ancaman seperti black campaign yang Bapak bilang tadi. Nah, jadi Pak, bagaimana langkah-langkah dan upaya pemerintah untuk mengatasi ancaman ataupun tantangan tersebut, Pak? Mungkin sekian. Terima kasih. Filza ada lagi yang mau bertanya? Satu orang lagi ya? Satu orang lagi silakan. Ainun. Nanti ya di acara berikutnya ya Ainun ya karena waktunya sangat terbatas. Silakan. Satu orang lagi. Masih bisa satu lagi ya? Oke, baik nanti setelah ini Ainun silakan ya.
Ini namanya siapa? Coba sebut. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Putra Pratama Rahab. Jadi saya ingin bertanya kepada Pak Yahdi nih, eh, mengenai tren yang sekarang ini, Pak. Salah satu trennya itu yaitu banyaknya artis yang terjun ke dalam partai politik untuk maju ke dewan, Pak, gitu. Jadi menurut dat jadi menurut data yang saya baca dari Databooks, Pak, eh, PAN, partai mengusung Bapak, salah satu merupakan partai yang paling banyak mengusung wakil artis, Pak, yaitu jumlahnya ada 17 orang, Pak. Nah, jadi dapat kita ketahui, Pak, bahwa tidak semua artis mempunyai track record dalam politik, Pak. Dan banyak juga artis yang malah eh, yang tidak memiliki kapabilitas untuk menjadi seorang wakil rakyat dan untuk kita percayakan suara kita. Nah, jadi pertanyaan saya, menurut Bapak, apakah artis-artis tersebut memang layak untuk menjadi dewan kita di parlemen sana? Dan bagaimana sih klasifikasi atau kualifikasi partai dalam memilih wakil-wakil tersebut, Pak? Mungkin segitu saya. Terima kasih, Pak. Si Putra, kita lanjut. Ainun terakhir ya. Silakan ke Pak Arif mungkin. Ya, ke Pak Arif ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, perkenalkan nama saya Nur Ainun dari PPKN Reguler D Stambuk 2021. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada moderator yang telah mempersilahkan saya. Baik, di sini saya ingin bertanya mengenai terkait dengan informasi pemilu, tentunya kita tidak terlepas dari sosial media. Nah, di mana mungkin banyak sekali sosial media yang menjelma sebagai pendukung yang banyak itu membuat contoh dari Instagram. Nah, dan mereka membuat berbagai versi seperti video ataupun pemberitaan yang mungkin menunjukkan versi-versi terbaik dari bakal calon yang akan naik pada pemilu tahun 2024. Nah, tentunya saya ingin bertanya nih kepada Pak Arif ataupun Pak Yadi nantinya, sebenarnya bagaimana sih kami sebagai generasi muda tentunya untuk melihat calon-calon pemimpin yang ideal versi generasi muda melihat tahun 2024 ini 60%-nya adalah pemilih generasi Z dan sebagian besar adalah pemilih pemula yang kita ketahui mungkin pemahaman politiknya tidak terlalu luas dikarenakan merupakan pemilih pemula. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ainun. Langsung saja kita minta kepada Bapak Yadi untuk menjawab ya dua pertanyaan tadi dari Putra dan Filza. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Filza dan Putra. Harap nih ya. Ya, ya Ainun juga ya. Jadi gini, memang pemilu ini kan adalah momen 5 tahunan, ya, pesta politik, pesta demokrasi, ya. Itu tidak bisa memang kita hindarkan dari peningkatan eskalasi, ya, arus informasi menjelang pemilu. Tentu itu berkaitan dengan situasi dan kondisi perkembangan politik, ya. Itu saya kira adalah hal yang wajar, itu nggak bisa kita hindarkan. Nah, tetapi tentu saja kita berharap ya kecerdasan masyarakat ini semakin meningkat dari pemilu ke pemilu, supaya ke pemilu kita tidak apa namanya ya, tidak apa terkurung di situasi yang itu-itu saja, ya. Nah, seperti apa eh, apa kegiatan 5 tahunan ya yang berulang ya dengan pola perilaku yang sama. Kita harus tetap meningkatkan kualitas pemilu kita. Maka itu tadi kuncinya adalah kecerdasan masyarakat itu sendiri. Nah, jadi tayangan-tayangan ya berita-berita yang cenderung kepada black campaign dan negatif campaign itu pasti berkembang, pasti meningkat eskalasinya menjelang pemilu. Ini termasuk bulan-bulan ini kan 6 bulan menjelang pemilu ini ya udah semakin panas ini kan. Tetapi kedewasaan ya bangsa kita berdemokrasi dan berpolitik itu harus terus ditingkatkan. Sebetulnya ya Filza, inilah salah satu tugas partai politik. Tapi saya mengatakan di sini ya,
tak banyak juga ya partai politik melakukan itu. Itu harusnya, makanya partai politik itu nggak boleh bekerja menjelang pemilu saja. Ini kan banyak ya caleg-caleg datang, orang-orang politik datang turun ke lapangan ke masyarakat ya hanya menjelang pemilu. Itu kalau saya mengatakannya ya partai minyak wangi. Minyak wangi itu digunakan kalau mau hari raya saja. Mau hari raya baru sibuk cari minyak wangi. Wah, semprot sana semprot sini. Sebenarnya partai politik itu harus bekerja ya secara konsisten, gradual dari masa ke masa. Pemilu itu adalah semacam stasiun antara dia. Ya. Nah, insya Allah kami ya terutama saya lah secara pribadi melakukan itu. Makanya saya turun ke lapangan bukan karena saya bilang sama masyarakat itu. Kalaupun sekarang saya turun ke lapangan, ya menyerahkan bantuan-bantuan dari pokir-pokir kami, pokir-pokir saya, bukan karena mau pemilu Pak Bu, tapi sebelum-sebelum itu kita sudah melakukan itu juga, ya. Makanya itu penting sekali ya. Oleh karena itu ya, saya kira ya pertanyaan Filza tadi, bagaimana upaya pemerintah untuk ya melakukan ya menangkal adanya berita-berita, informasi-informasi yang negatif ya menjelang pemilu ini. Ya, memang karena itu sebuah eh, apa namanya ya situasi yang pasti terjadi. Ya, tugas pemerintah yang paling utama adalah untuk terus melakukan sosialisasi. Nah, ya, jadi pemerintah itu tugasnya melakukan itu. Makanya kunci pemilu berkualitas itu tergantung kepada 5 elemen. 5 elemen, ya. Pertama, pemerintah itu sendiri, ya, terutama yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan, pemilu, ya, Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya, ya, Kementerian Infokom dan sebagainya, ya, itu adalah instansi-instansi yang berkaitan langsung dengan itu. Kemudian yang kedua, penyelenggara pemilu itu sendiri, ya, penyelenggara pemilu itu KPU, KPUD dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pengawas pemilu, Bawaslu, Panwas di tingkat yang lebih bawah. Dan yang keempat, partai politik itu sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, partai politik harus melakukan upaya-upaya itu, ya. Nah, maka pendidikan politik, ya, kalau di Undang-Undang Partai Politik kan salah satu tanggung jawab partai politik adalah melakukan pendidikan politik tengah-tengah masyarakat, ya. Maka ini yang harus dilakukan supaya masyarakat melek politik, nggak dianggap politik itu, pemilu itu hanya sebagai ajang transaksional, ya. Ini yang membahayakan, transaksional. Nah, kemudian yang kelima, masyarakat itu sendiri, Filza, kita sendiri ini harus ikut berperan serta di sana. Jadi kita tidak bisa juga menggantungkan diri saja kepada pemerintah dan penyelenggara saya, tapi kita lah sebagai masyarakat ya harus menjadi subjek itu tadi. Ya. Nah, jadi ini yang penting ya supaya praktek-praktek kecurangan dan sebagainya itu tidak terjadi. Maka pemerintah, penyelenggara, pengawas itu harus bersikap netral, jujur dan adil. Ya. Nah, ya, partai politik melakukan pembinaan dan pendidikan politik, mengajak masyarakat. Jadi, Filza, saya melakukan penelitian secara sederhana, Pak Arif. Ya, saya udah pemilu ini kan dari 99 saya ikut pemilu, 2004 dan seterusnya. Pilkada 3 kali saya. Pilkada Asahan sekali, pilkada Batubara 2 kali. Alhamdulillah kalah semua. Belum rezeki. Ya, jadi ada tiga strata ini kan kalau kita bagi ya kita bicara strata masyarakat kita ada 3. Pertama, masyarakat ya yang dia itu loyalitas ya loyalis murni. Loyal dia terhadap seseorang. Artinya pokoknya Pak apapun citonya saya pilih Bapak lah. Ado tak ada duitnya, tak ada masalah. Nah, tidak ada pun Bapak kasih duit sama saya pilih Bapak. Itu pemilih loyalis. Tapi persentasenya kecil, cuma 20%. Itu pengalaman saya.
Yang kedua, ya, loyalis pragmatis. Dia loyal, tapi ada sedikit pragmatismenya. Apa katanya? Aku Pak, ondaknya aku milih Bapak. Aku pilih Bapak deh. Tapi kok bisa Pak? Aduh lah sikit-sikit Pak. Aduh sikit-sikit. Antan tak boleh-boleh apa lah, boleh es, boleh ini, boleh itu, macam lah. Ah, kan pada hari pemungutan suara itu Pak, saya tak kojo. Minuman ada beli-beli bogas. Nah, itu loyalis pragmatis. Dia tetap milih kita, tapi tetap berharap. Itu berkisar antara 20 sampai 30%. Tapi yang lebih dahsyat adalah yang pragmatis murni. Inilah yang NPWP. Inilah yang ya, tak ada tak ada suara. Ya. Kalau tak ada ininya, tak ada pitiah. Kalau kata Pak Arif, tak ada pitiah. Pitih, tak ada suara. Tak ada suara. Itu. Ya. 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 Jadi, ya, kita harus bisa merubah ini. Bagaimana yang pragmatis murni ini sikit-sikit kita geser ke atas. Yang loyalis pragmatis kita geser menjadi ya pemilih loyalis murni. Artinya memang dia loyal terhadap seseorang dan akan milih orang itu. Itulah pendidikan politik harus senantiasa dilakukan secara kontinu. Ya, makanya ya para caleg, ya para orang-orang yang mau berjuang di pemilu, para anggota dewan, ya jangan kita datang mau pemilu saja. Kita harus datang setiap saat. Makanya nanti dasar itu tadi ada pertanyaan siapa tadi? Putra, ya. Bagaimana? Ya, ya. Si Ainun tadi menanya calon pemimpin ideal. Ya, calon pemimpin ideal itu gampang, Ainun. Mengeceknya gampang. Mana Ainun? Ini Ainun ya. Jadi misalnya si Filja mau mencaleg. Filja mau mencaleg. Ya, Ainun jangan tanya sama dia. Kau Filja bagus apa enggak? Pasti bagus bilangnya. Ainun cek aja ke tetangganya. Filja di mana rumahnya? Cek tetangganya kiri kanan muka belakang 40 rumah seputaran. Kalau dari 40 rumah itu bilangkan Filja ini, brengsek itu Filja itu. Ada 30 orang yang bilang gitu, berarti nggak usah pilih lah dia. Karena tetangga itu tahu keseharian dia. Tahu Filja ini baik, tapi kalau tetangga bilang, oh memang kalau Filja itu Nun, ngeri kali Nun. Memang baik kali Nun. Orangnya dermawan, bagus, suka menolong masyarakat, suka menolong rakyat, suka nih. Berarti dia bagus. Jadi kalau saya itu paling gampang mengidentifikasinya situ, cek tetangganya. Nanti Nun, kau datang ke rumah saya Nun di Titi Payung, Kecamatan RPT Batubara. Kau tanya tetangga saya di sana, yang 40 rumah tuh. Kalau dibilang, oh Pak Yadi itu bajingan, nggak usah pilih. Tapi insya Allah ya, coba cek. Gitu aja gampang Nun. Jadi pemimpin ideal tuh enggak, yang ideal tuh enggak ada. Semua orang punya keunggulan, punya kelemahan, punya kurang, punya kelebihan. Tapi carilah yang kelebihannya lebih banyak daripada kelemahannya. Ya, kalau misalnya orang kan banyak sekarang keliru Pak Bung Peter. Ya, apalagi kan sekarang pakai Photoshop. Nggak ada caleg yang nggak ganteng, nggak ada caleg yang nggak cantik. Semua cantik. Apalagi caleg cewek, perempuan-perempuan tuh, wah mah bening-bening, apa namanya, glowing-glowing. Itu hoax juga itu. Tengok ke rumahnya. Tengok waktu dia bangun tidur macam mana. Kalau dia tak pakai bedak macam mana. Jangan ditengok. Kalau foto senyum. Semua giginya nampak Nun. Macam Pepsodent. Tapi coba tengok di rumahnya kalau dia jam 7 pagi. Kalau mukanya cemberut, berkerut-kerut, datang kita. Ya, karena mohon maaf. Saya bilang sama dinas-dinas itu, ya, kami melebihi praktek dokter. Dokter praktek berapa jam? 2 jam, 3 jam selesai. Tapi anggota dewan prakteknya 24 jam. Jangan merengut muka kita kalau dia datang tengah malam, datang jam 7 pagi. Datang nangis-nangis ke rumah. Ya saya berapa hari yang lalu yang ngurus ada masyarakat nggak diterima, dia ada malik berobat, nangis-nangis ke rumah, udah sesak, udah cengap-cengap.
Ya, itu yang datang. Itu kita capek, kita apa, kalau kita muka kita pun, udahlah urus ibu aja, selesai kita. Ya, itu ya cara mencarinya begitu, Nun. Kalau teori banyak, wah ini pemimpin ideal adalah yang berkualitas, berpendidikan, begini, begono, begini. Nah, itu gampang. 2 bulan, 3 bulan bisa jadi sarjana ya kan dia. Kita pun bingung kapan nih kuliahnya ya kan. Ah, ada ya. Nah, jadi kita harus tengok. Kan gampang sekarang. Kalau caleg kabupaten kan gampang nengoknya. Misalnya Inun tinggal di mana Nun? Tembong. Nah, caleg berarti dari Serdang. Nah, nanti caleg Kabupaten Deli Serdang, dapil Tembong. Cari rumahnya Nun. Betul nggak ini? Ya, orang yang amanah. Bangunnya jam berapa? Kalau bangunnya jam 11 nggak usah pilih. Pasti nanti dia paripurna pun bolos. Sidang-sidang di Dewan pun pasti bolos. Karena bangunnya jam 11. Oke, Bapak, Ya, waktunya sudah habis, Bapak. iya. Nah, tadi sedikit lagi. Yang Oke, oke. artis-artis tadi. 1 menit aja ya, Iya, Pak. 1 menit. Oke, oke. Ya, Putra. Ya, itu memang begitu Putra. Karena gini, PAN ini menyadari ya bahwa kaum milenial ini besar. Ya, maka daya tarik anak-anak muda milenial itu artis. Idola, ya ini kan fakta. Idola kita ini anak-anak muda ini artis. Tapi insya Allah artis-artis yang di PAN itu insya Allah berkualitas. Ya, memang tujuannya adalah untuk mencari simpati. Kalau bahasa politiknya food getters. Tapi walaupun mereka ini food getters, bisa banyak yang jadi. Contoh kalau di PAN itu Desi Ratnasari itu orangnya berkualitas, walaupun artis. Tenda Biru, ya kan? Tenda Biru kan? Tahu kalian lagu Tenda Biru? Ah. Itu kan Tenda Biru, tapi berkualitas. Ya lihat aja di apanya video-video ini di YouTube dan sebagainya. Nanti cek aja. Salah satu juga itu Nun. Cek di YouTube, cek medsosnya, cek. Gampang sekarang cek Facebooknya. Kalau Facebooknya hanya selfie, narsis, alah nggak usah pilih lah. Nanti jadi dewan itu aja kerjanya. Ya, ya, tunggu sih lagi. Ya. Karena supaya tuntas ya. Jadi Putra, jangan sanksi. Ya, insya Allah walaupun PAN itu banyak artisnya, makanya PAN itu panjangan juga adalah Partai Artis Nasional. Ya, Pak Saungu itu berkualitas, Eko Patrio itu berkualitas, ya. Jadi kalau mau jadi artis masuk ke PAN, ya. Oke, baik. Jadi kalau mau jadi caleg, ya jadi artis dulu nanti masuk PAN, ya kan? Boleh nanti selesai tamat dari PPKN. Baik, kita lanjut ke Pak Arif ya. Singkat saja Pak Arif, pertanyaan dari Ainun tadi. Oke, baik. Terima kasih, Bu Windah. Saya kira semangat Pak Yadi luar biasa ya. Ya, tapi si Putra belum jadi artis, nggak apa-apa kalau mau jadi caleg dari PAN, ya. Untuk menjawab pertanyaan Ainun tadi kelihatannya harus mulai dari mengomentari pertanyaan Aprianta ini. Jadi memang ada anomali tadi ditunjukkan Aprianta. Di budaya literasinya rendah, 0,0 berapa tadi Aprianta? 0,001 menurut data UNESCO tahun 2006. Jadi eh, budaya literasinya rendah. Tapi itu anomalinya begini, karena ternyata tingkat kemelekan hurufnya itu tinggi. Itu tingkat kemelekan huruf kita itu 99,74% tahun 2022. Artinya hampir tidak ada anak muda Indonesia yang tidak bisa membaca. Nah, cuma karena budaya literasinya rendah itu, ternyata dia belajar membaca bukan untuk membaca. Setelah dia pandai membaca, dia berhenti membaca waktu itu. Nah, karena itu literasinya rendah, literasi manusia, literasi data. Nah, tapi ada hebatnya juga. Dia kemudian dapat predikat sebagai netizen paling cerewet di dunia. Nah, jadi itu bahayanya. Literasi dia punya kemampuan baca tidak digunakannya, literasinya rendah tapi cerewet. Nah, itu yang bahaya sampai orang artis Korea main sinetron di Korea, kemudian apa dikomentari oleh orang Indonesia seolah-olah itu kejadian yang nyata. Nah, itu netizen Indonesia ini terkenal di internasional. Nah, jadi ruang partisipasinya di ruang publik sebetulnya sudah ada, tapi kecenderungannya lebih ke kecenderungan yang negatif. Kenapa? Karena kemampuan membacanya itu tidak ditingkatkan dengan budaya literasi yang kuat. Nah, itu problemnya. Nah, sehingga berita-berita yang clickbait seperti yang disampaikan oleh
Aprianta tadi itu tuh kemudian menjadi menarik gitu. Ini berita yang diberikan ke orang yang suka menerima informasi gosip. Makanya saya yang heran tadi kenapa Bu Sari yang jadi contohnya gitu. Karena Bu Sari itu dosen muda kami, Pak. Dosen dia yang paling imut sekarang di dosen kami. Itu dosen paling muda sekarang di jurusan PPKN. Dia bantu Pak Peter menyelenggarakan acara ini. Nah, clickbait itu kenapa bisa digunakan? Karena itu paling mudah dicerna oleh otak yang tidak bisa bekerja secara maksimal. Makanya berita negatif itu cenderung lebih gampang diserap dibandingkan cerita positif. Nah, itu digunakan oleh dunia industri, terutama industri internet yang menghasilkan uang berdasarkan jumlah klik yang diterimanya. Nah, jadi semakin heboh beritanya, semakin banyak kliknya. Nah, jadi kita kadang-kadang memang mencintai dalam tanda kutip kebodohan-kebodohan di ruang publik untuk hiburan. Nah, jadi itu kemudian berbahaya kalau isinya terutama di bidang politik. Nah, karena bisa memunculkan fitnah dan lain-lain. Nah, ini kemudian yang seharusnya bisa direspon oleh pemerintah kalau dikaitkan dengan pertanyaan Firja tadi itu. Setidaknya pemerintah bisa melakukan pencegahan di awal, kemudian penindakan hukum, lalu juga mengantisipasi atau memulihkan hak-hak yang muncul karena peristiwa itu. Nah, kalau di nasional kelihatannya itu berjalan. Pencegahan banyak, kita baca Kominfo memberikan informasi tentang hoax dan lain-lain. Kemudian juga penegakan undang-undang ITE sekarang malah kadang-kadang kebablasan ya. Asal beda pendapat dikit, undang-undang ITE. Beda pendapat dikit, undang-undang ITE. Putusan tata usaha negara aja bisa di undang-undang ITE kan ya. Nah, berlebih-lebihan juga kadang-kadang. Sehingga dikhawatirkan merenggut kebebasan. Nah, juga pemulihan nafkah. Tapi di daerah ini memang mengkhawatirkan karena tidak ada mitigasi atau kesadaran krisis informasi kadang-kadang di daerah. Nah, ini mungkin yang perlu Pak ya diperhatikan nanti di Dewan ya. Nah, karena begitu ada informasi itu klarifikasinya agak repot dan ada kecenderungan tendensius. Misalnya seperti kemarin soal begal ya di Medan, Pak Wali Kota menyampaikan begal kemudian tembak di tempat. Lalu beberapa teman NGO mengatakan itu sebetulnya tidak boleh wali kota mengendorse tembak di tempat. Kenapa? Karena ya mana boleh orang ditembak di tempat toh. Ya, tapi tembak di Indonesia itu harus dengan prosedur hukum. Gitu. Nah, tapi karena masyarakat merasa dibegali tiap hari, sudah dibegali senjata oleh pembegal, dibegal secara politik juga kadang-kadang ya Pak ya. Nah, itu kemudian euforia masyarakat mendukung Pak Wali Kota justru lebih tinggi. Nah, penjelasan hukum tentang itu minus. Nah, akhirnya yang ada apa? Orang saling mendoakan semoga keluarga kau dibegal. Begitu doanya di media sosial. Padahal tidak, itu kan seharusnya bisa dilakukan dalam konteks yang lebih mencerdaskan masyarakat. Nah, anak-anak muda kemudian bisa punya peran yang lebih maksimal di situ sebetulnya. Termasuk Firja dan teman-teman juga. Nah, fenomena artis itu bukan berarti mereka kemudian menjadi konstruksi yang ideal. Ya, partai politik nggak usah malu-malu deh. Mereka butuh suara. Dan untuk dapat suara itu mereka lakukan kadang-kadang apapun untuk meningkatkan jumlah kursi di DPR. Yang ujung-ujungnya nanti meningkatkan peluangnya untuk mencalonkan presiden, untuk mencalonkan gubernur, wali kota. Dan itulah bergening politik yang dicoba dapat. Nah, jadi bagi partai politik fenomena itu kemudian tentu saja ditangkap. Nah, tinggal kemudian masyarakat bisa memilih apa. Nah, ini hubungannya dengan pertanyaan Ainun tadi. Apakah itu adalah pilihan yang cerdas atau tidak? Pilihan yang tepat atau tidak? Apakah kandidat itu adalah kandidat yang saat ini kita butuhkan dan di masa yang akan datang kita butuhkan? Atau jangan-jangan ini adalah kandidat yang sekarang dia itu tidak relevan lagi dengan waktu dan zaman. Nah, karena itu kalau Pak Yadi tadi cek rumahnya, dalam bahasa ilmiahnya itu disebut mencari rekam jejak. Cek track record-nya, kira-kira seperti apa. Nah, seharusnya media sosial itu digunakan tuh itu. Jadi begitu muncul nama Putra Harahap, muncul juga nama Pak Yadi Harahap, nah cek ini sama-sama Harahap, tapi belum tentu sama kelakuannya kan gitu Pak ya. Sama-sama Harahap, tapi belum tentu sama jejak politiknya. Nah, kira-kira begitu. Nah, sehingga eh, diharapkan setelah Anda menikmati pendidikan tinggi, diharapkan Anda tentu saja memiliki kemampuan yang lebih baik gitu. Jadi budaya literasinya baik, kemelekan hurufnya baik, membacanya baik sehingga dia terfilter informasi-informasi yang baik. Oke, baik Bapak, waktunya sudah habis Pak. Oh ya, Mohon maaf ya. oh ya. Baik. Ya. Sepertinya ini mungkin mudah-mudahan nanti akan ada acara yang lain ya karena antusiasnya luar biasa ya. Tapi ternyata 2 jam waktunya kurang. Jadi mohon maaf karena memang waktunya sangat
terbatas. Dengan berakhirnya sesi diskusi ada sebuah kesimpulan yang bisa kita ambil dari diskusi kita dari pagi sampai siang hari tadi, di mana bahwa generasi muda itu merupakan kelompok yang sangat penting untuk menghasilkan pemilu yang berintegritas. Karena pemilu yang berintegritas nantinya akan menghasilkan sebuah pemimpin yang berkualitas. Oleh karena itu, anak muda harus bisa menjadi penyampai pesan politik yang baik. Dengan cara apa? Tentunya dengan jadi anak muda yang cerdas, paham dunia digital, dan anti berita hoax. Terima kasih. Oke, baik, Bapak, silakan. Eh, ya, kalau mau lihat track record saya, ya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu di YouTube ada Sahabat Yahdi. Nanti dicari aja, ya. Demikian. Baik ya, jadi kalau mau searching, oh ya, nanti kita buat juga. Nanti kalau Apri mau buat juga boleh sahabat Apri gitu ya. Nah, jadi terima kasih untuk dua narasumber kita, ada Bapak Yahdi dan juga Bapak Arif Wahyudi, dan terima kasih juga kepada Radio Cardova yang sudah memfasilitasi kegiatan hari ini. Tidak lupa untuk adik-adik mahasiswa PPKN Unimed, terima kasih dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya kembalikan ke Ibu Retno, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ibu Winda. Boleh kita beri aplaus kepada narasumber kita yang di depan dan Ibu Winda. Baik pendengar Cardova dimanapun Anda berada, sampai di sini program Membangun Generasi Cerdas yang disiarkan langsung dari Aula Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Saya Retno Yunita, produser program, Pak Peter Manopo dan tim mengucapkan terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa. Aduh.